Perkenalan dulu aja ya. Kalau nggak kenal maka tak sayang. Tapi kalau kalian anak Asia saya sudah sayang ya walaupun nggak kenal. Oke, jadi di sini teman-teman saya di bawah kita lembaga USP ini di bawah Wakil Rektor 3. Jadi sebagai Parofik kita di bawahnya WR 3. Jadi di sini teman-teman untuk unit sertifikasi profesi atau USP itu ruangannya ada di lantai 3,5. Jadi di ruang dosen naik lagi setengah. Tahu ya? Nah, jadi 3,5 kalau kita ngomongnya atau 3B. Jadi, nah di situ teman-teman gak usah bingung. Jadi dulu namanya LSP, tiba-tiba masuk ke Lira, tiba-tiba kembali ke USP. Ya, jadi teman-teman mungkin kok di mana ruangannya ataupun selembaran yudisiumnya kok namanya LSP? Memang namanya berubah-ubah, ya. Kita suka berubah-ubah. Karena kita adalah Power Rangers. Oke, teman-teman itu ya teman-teman. Jadi fungsinya unit mengadakan sertifikasi profesional yang profesi untuk teman-teman. Jadi setiap kita kan di prodi ada 5 prodi ya. Ada berbagai macam, ada 2 fakultas dan prodinya ada 5. Jadi bermacam-macam profesi masing-masing yang akan teman-teman tempuh nanti. Nah, jadi sertifikasi nanti sesuaikan dengan prodi teman-teman masing-masing. Misalnya di manajemen, akuntansi, DKV, TI, dan SK ya, nanti berbeda-beda, nanti sesuaikan dengan profesi teman-teman nantinya ya. Nah, ini tujuan sedikit. Jadi tujuan pertama memang ini nggak saya tulis ya, tapi memang wajib tadi sudah disampaikan oleh Pak Rofik. Tujuan pertama adalah untuk yudisium pasti ya. Nah, tapi yang paling penting sebenarnya tujuan utamanya teman-teman bukan hanya saya mau cuma untuk ikut sertifikasi untuk yudisium atau hanya sekedar untuk lulus, tapi ada 3 sebenarnya teman-teman. Jadi sertifikat ini supaya teman-teman bisa kompeten. Ya, itu tujuan pertama. Jadi teman-teman bisa kompeten dalam suatu bidang pekerjaan. Misalnya teman-teman ingin menjadi di bagian perpajakan, ya nanti ada skema Brevet A dan B. Teman-teman di desain grafis, teman-teman fokusnya di Illustrator misalnya, ada bisa ngambil skema Adobe Certified Profesi. Atau teman-teman nanti bekerja di kantoran pakai Microsoft, ada skema MOS Microsoft. Jadi semuanya itu sesuaikan untuk teman-teman. Jadi tujuannya untuk sertifikasi teman-teman supaya teman-teman bisa kompeten di bidangnya. Paham ya? Jadi lebih penting itu teman-teman. Jadi untuk diri sendiri juga. Yang kedua, memperoleh sertifikasi mencapai standar kualitas yang tadi disampaikan sedikit oleh Pak Ro. Jadi ada beberapa, kita ada 2 nanti teman-teman yang standar nasional dan internasional. Kalau internasional itu rata-rata, bukan rata-rata, semuanya by system. Ya, jadi ada standar kualitasnya. Kalau kalian bisa tembus 700, ya kalian dianggap lulus. Internasional, kalau internasional kalian dapat title. Nanti saya jelaskan. Misalnya namanya siapa nih? Ali ya. Saya ingat nih. Ali, kenalan dulu Ali. Oh enggak usah. Ali Akbar, misalnya Ali Akbar ngambil ACP, aduh, lulus. Nanti nama Ali ada titlenya, Ali Akbar ACP, Ali Akbar SDS ACP. Misalnya perpajakan, di sini ada yang anak akuntansi. Oh nggak ada. Yang online mana? Zoom semua ya. Zoomnya berapa tuh yang ikut? Ya, banyak yang ikut Zoom ya. 66. Mungkin ada anak akuntansi mau ngambil perpajakan, ada titlenya CTT misalnya. Ya, jadi ada titlenya MOS juga, MOS. Jadi teman-teman itu membantu teman-teman untuk tadi mencari kerja. Ya, itu ke poin ketiga untuk pengembangan karir. Ya. Jadi ujung-ujungnya kalian ikut sertifikasi, harapannya ya dari Asia adalah kalian lulus tapi ada nilai plus. Paham maksud saya? Jadi kalian setiap lulusan semua kampus pasti lulus, iya kan? Semua kampus pasti dapat ijazah. Tapi apa membedakan kalian dengan teman-teman yang lain, dengan orang-orang lain adalah kalian punya sertifikat. Jadi untuk pengembangan karir teman-teman lebih gampang, apalagi yang internasional, apalagi yang kalian punya title nanti misalnya. Ya walaupun nanti juga ada yang nasional itu tapi BNSP teman-teman, itu sudah ada badan nasionalnya. Jadi sudah standarnya nasional, cukup.
ya standarnya Indonesia lah. Ya, jadi teman-teman supaya teman bisa mengembangkan karir teman-teman, itu maksudnya untuk sertifikat. Bukan hanya sekedar, saya mau yudisium, saya mau lulus, tapi juga sebagai pengembangan karir teman-teman. Jelas ya? Jadi ini sangat penting. Kok wajib Pak? Wajib ya, karena memang kita berharap supaya teman-teman lulusan dari Asia, terutama supaya bisa kompeten di bidangnya. Ya, entah itu dari prodi manapun, semuanya harus ada kompetennya. Jadi supaya gampang mencari kerja, gampang pengembangan karir. Jelas ya? Jadi itu pentingnya teman-teman. Makanya yang yudisium segala macam sebenarnya nggak saya tulis karena itu memang wajib. Tapi yang paling penting sebenarnya 3 ini. Ya, paham ya? Jadi jangan ini sebagai beban teman-teman, bukan, tapi sebagai pengembangan karir teman-teman semuanya. Itu harapan dari Asia. Jadi kalian bukan sekedar lulus, tapi juga lulus yang berkompeten. Paham ya? Jadi ada levelsnya, biar Asia semakin terbang tinggi. Amin? Amin. Oke, lanjut nah. Sudah ada pin ya. Oke, di sini akhirnya kita sudah sedikit pengenalan tentang sertifikat apa dan lain-lain. Nah sekarang ada beberapa skema yang kita sediakan dari USP. Jadi kita sediakan khusus untuk 2 fakultas kita, kan FEB dan FTD, dan per masing-masing prodi nanti. Untuk FEB teman-teman, kita akan menyediakan IPA. Nanti di situ ada manajemen sumber daya manusia. Nanti akan saya jelaskan semuanya ya. Digital marketing, Zahir accounting, sama Braver A dan B. Yang kedua untuk FTD, di sini ada junior graphic designer, junior web developer, Adobe Certified Professional, sama MTCNA. Tapi nanti untuk MTCNA kita agak pending, mungkin mulainya Juni ya. Yang lain ready semua. Lalu umum itu Microsoft Office Specialist. Nah di umum ini ada semuanya FTD dan FEB boleh mengambil. Paham ya? Jadi jangan FTD saya mau ngambil Zahir, nggak usah ya. Nggak nyambung ya. Zahir itu accounting untuk akuntansi ya. Atau kalian yang pingin ya nggak apa-apa, ambil nanti ambil juga FTD. Jadi ambil 2. Boleh ambil 2, boleh. Kalau kalian, Pak saya mau ambil semuanya, silakan ya. Silakan, saya senang ya. Silakan. Pak saya pingin punya titel semua banyak, CTT, ACP, MOS, atau punya titelnya banyak, ambil semuanya, silakan ya. Ambil. Oke, jadi di situ nanti teman-teman untuk umum kita ada 2, yaitu MOS. Jadi MOS ini bisa diambil FTD, bisa diambil oleh FEB, karena ini nanti umum. Semua pakai Microsoft, pasti sudah pernah Microsoft ya. Semua pakai kok. Lalu yang terakhir bahasa Inggris. Suka bahasa Inggris? Suka, ya udah ambil bahasa Inggris dan Braver misalnya. Mbaknya apa? Dari fakultas apa? FEB. Fokusnya manajemen apa? Oh, manajemen ya. Orang manajemen ambilnya MSDR plus bahasa Inggris. Oh boleh. Nggak ada yang larang ya. Bagus. Banyak. Oh saya suka desain juga. Ambil Adobe ya. Tapi jangan ya, jangan. Mending FEB umum atau umum terserah. Jadi teman-teman bisa ambil 1 ataupun 2. Serah teman-teman. Paham ya? Tapi pastikan 1 aja cukup ya. Tadi contohnya mbaknya FEB, prodinya manajemen MSDM. Ya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini akan saya jelaskan tadi. Saya jelaskan beberapa skema tadi ya supaya teman-teman paham. Jadi yang pertama tadi sudah tahu ada MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini teman-teman nanti itu sertifikatnya keluaran dari BNSP. Jadi standarnya nasional sudah. Jadi pasti ada BNSP. Kalau kalian sertifikat belum ada BNSP, biasanya masih diragukan. Jadi nanti keluaran punya kita untuk untuk MSDM-nya sudah BNSP. Jadi sudah standar nasional, sudah diakui ya. Jadi bukan kaleng-kaleng ya. Asia kok kaleng-kaleng. Jadi di situ nanti teman-teman akan mendapatkan yang BNSP itu sarannya cocoknya untuk program studi manajemen memang. Ya, sertifikat BNSP dan itu bisa digunakan selama 4 tahun. Setelah 4 tahun expire. Ya namanya sertifikasi tidak ada yang selamanya ya. Yang selamanya biarkan dia aja ya. Sertifikasi jangan. Karena setiap orang pasti berkembang. Ya, ilmunya pasti berkembang. 4 tahun dianggap sudah cukup. Nanti bisa teman-teman tambah lagi. Lalu untuk manajemen juga bisa ngambil digital marketing.
Digital marketing mungkin yang fokusnya kepada digital marketing, ada yang fokusnya mungkin di manajemen, ada ya yang fokus digital marketing. Nah, teman-teman bisa juga sama sertifikat kita BNSP juga ya, standarnya nasional, dan itu selama 4 tahun teman-teman ya, selama 4 tahun. Berikutnya Zahir Accounting. Nah, ini untuk akuntansi. Di sini akuntansi nggak ada ya, yang online mungkin. Nah, di sini juga sama accounting Zahir. Jadi Zahir itu aplikasi ya, tapi saya lihat di kurikulumnya, saya dosen FEB, tapi saya juga melihat kurikulumnya FEB. Ternyata Zahir juga masuk di kurikulum ya. Jadi kita masukkan Zahir untuk skema. Di sini sama berlakunya 4 tahun dan berlevel nasional sama. Berikutnya yang terakhir untuk akuntansi, kita sediakan perpajakan. Di sini yang suka pajak-pajak, calon pengganti Sri Mulyani ya. Di situ kita sediakan brevet A dan B. Jadi kalau A dan B itu untuk standar nasional. Di sini kalau bedanya brevet A dan B, kalau perpajakan teman-teman nanti kalau lulus teman-teman dapat title. Saya bilang tadi, title-nya adalah CTT atau Certified Tax Technician. Jadi di situ tadi teman-teman dapat title. Contohnya misalnya tadi Ali Akbar, SDS, CTT misalnya. Paham ya? Dan itu bisa dipakai selama 4 tahun. Jadi title-nya selama 4 tahun. Selama 4 tahun kalian bisa cari kerja perpajakan pakai title itu, ada sertifikat itu, kalian pasti lebih diangkat daripada calon-calon yang lain. Ya, paham ya? Itu maksud saya. Jadi pengembangan karir. FEB tadi di sini, nanti kalau ada pertanyaan nanti akan saya buka sesinya. Kita lanjut dulu ya. Kedua untuk FTD, di sini anak FTD banyak ya. Ya. Oke, di sini Fakultas Teknik dan Desain kita kan ada banyak, jadi ada tiga prodi. Kita ada sediakan berbagai macam untuk anak DKV, anak TI, dan anak SK. Jadi yang pertama ada Junior Graphic Designer. Ini untuk anak DKV. Ini prodi DKV, teman-teman. Apakah anak TI, anak SK mau ngambil? Silahkan. Karena banyak juga beberapa anak TI yang suka, ternyata saya suka desain Pak, silahkan boleh ambil. Ya, karena masih di dalam satu ruang lingkup FTD. Jadi Junior Graphic memang fokusnya pada prodi DKV. Sama di sini teman-teman sertifikatnya BNSP ya, standar nasional, lalu bisa digunakan selama 4 tahun. Berikutnya yang ini khususnya kalau untuk anak TI dan SK, yaitu Junior Web Developer. Ya, itu untuk anak TI sama SK, sama BNSP, lalu berlaku selama 4 tahun. Jadi dua ini itu pakai LSP teman-teman. Jadi nanti asesornya adalah orang, ya. Jadi orang yang mengasesor. Nah, berikutnya MTCNA juga sama, ya. Ini untuk anak TI dan SK. Tapi kita akan buka Juni kalau untuk yang MTCNA. Kita ada pending sedikit untuk MTCNA ya. Sorry. Nah, di sini teman-teman sama nasional, internasional. Kalau MTCNA itu internasional, dan nanti teman-teman dapat title kalau teman-teman lulus. Jadi titlenya adalah MTCNA. MTCNA. Nah, sama seperti namanya. Jadi untuk jaringan Pak Roy ya. Jadi jaringan. Jadi untuk anak SK atau anak TI jaringan. Ya, kalau anak DKV suka jaringan, ya silahkan ya. Kalau suka. Nah, berikutnya Adobe Certified Professional. Nah, di sini sarannya memang untuk anak prodi DKV, tapi tidak menutup kemungkinan untuk anak TI biasanya. TI juga suka kok. Tapi memang untuk prodi DKV. Dan ini karena ini Adobe dan ini internasional. Jadi standarnya internasional, teman-teman. Jadi teman-teman dapat sertifikat internasional. Nah, di sini nanti berlaku 3 tahun. Jadi kalau internasional rata-rata 3 tahun ya. Kalau yang nasional 4 tahun. Tapi bedanya kalau kalian internasional, kalian kalau Adobe nanti kalian mendapatkan gelar ACP. Paham ya? Jadi nanti kalian dapat gelar, udah dapat gelar, dapat sertifikat, ada ijazah, mau ngelamar kerja di desainer apa, wah gampang. Ya, lebih gampang jalannya. Insya Allah lebih gampang ya. Oke, lanjut. Ini yang untuk umum tadi saya bilang, jadi ada yang untuk umum, silahkan mau diambil anak FTD atau FEB. Ini Microsoft Office Specialist. Ya, ini sama, ini juga internasional. Ini juga sama, kalau internasional teman-teman by system, ya, by system.
selama 3 tahun juga sertifikatnya. Nanti juga dapat titlenya MOS namanya, MOS. Berikutnya terakhir bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ya, tau lah bahasa Inggris ya. Siapa yang nggak tahu bahasa Inggris? Mungkin nanti akan saya coba pakai bahasa Spanyol kita ya. Sertifikat bahasa Spanyol. Ada yang tertarik? Enggak, oke, nggak jadi kita buka ya. Simpel kan gitu ya. Oke, kita lanjut. Nanti pertanyaan silakan kalau mau bertanya ya. Kita lanjut dulu. Nah, di sini ada beberapa prosedur pelatihan kita. Jadi ada yang offline atau daring ataupun secara offline atau luring. Jadi ada dua ya, offline dan online. Di situ teman-teman nanti bisa, teman-teman tadi udah dikasih buku panduannya ya. Nah, itu nanti bisa teman-teman scan, teman-teman bisa baca lebih jelasnya lagi. Ini hanya PPT. Di situ online. Jadi nanti untuk MSDN itu online, digital marketing online, Zahir online, junior web online. Lalu bahasa Inggris bisa online. Nah, terus Pak, ya offline, Microsoft offline, Adobe offline, MTCNA offline, Junior Graphic offline. Kok tiba-tiba Junior Web ada offline juga? Ya, tadi kan sudah online, sini offline. Nah, Braver A offline, bahasa Inggris sama, ada yang online sama yang offline. Jadi untuk yang saya tulis, teman-teman ada dua, yang online dan offline, itu artinya bisa keduanya. Ya. Jadi nanti yang junior web kita bisa online, tapi kalau bisa kuotanya memenuhi, kita bisa menggunakan lab. Kita sudah sediakan lab. Tadi sudah disampaikan Pak Ro, kita setiap ujian pasti hari Sabtu. Karena rata-rata anak-anak nggak mungkin ada kuliah hari Sabtu. Ada yang kuliah hari Sabtu? Ada? Ya, kalau ada artinya salah kampus kalian ya. Nggak mungkin. Ya, jadi kita rata-rata yang offline pasti di kampus hari Sabtu, ya. Jadi kalau misalnya kota memenuhi, yang junior web kita menggunakan lab. Bahasa Inggris, karena bahasa Inggris kita menggunakan tesnya menggunakan aplikasi, teman-teman. Karena kita menggunakan aplikasi, jadi aplikasinya pakai AI lagi. Jadi bisa menangkap muka kalian. Kalau kalian lebih dari satu orang di dalam ruangan, dianggap gagal. Karena kalian dianggap membantu mereka, membantu kalian untuk ikut ujian. Ya. Dan nggak boleh berisik. Nah, karena takutnya kalau online, sebenarnya kan bisa online ya. Takutnya berisik, Pak, kosan saya berisik, Pak, atau rumah saya berisik, banyak tetangga lagi malu, ya, lagi nokang lah ya. Kalian bisa disediakan tempat di sini, ya. Nanti kita akan sediakan bilik di lantai 3. Jadi nanti bilik benar-benar tertutup. Jadi bisa kalau kalian mau datang, silahkan datang ke kampus, kita sediakan nanti. Nanti jadwalnya ada di grup masing-masing. Nanti ada SOP-nya kok. Ya, kan saya jelaskan. Oke, kita lanjutkan lagi langsung. Nah, ini ada alur pendaftaran sertifikat. Ini bagannya nanti teman-teman bisa cek aja di buku pedoman. Nanti saya lihatkan juga deh. Lanjut. Oke, nah ini yang penting teman-teman. Jadi teknis cara untuk mendaftar, ya, cara untuk mendaftar sertifikat untuk mencari sertifikat. Di situ teman-teman, yang pertama teman-teman ada flyer akan kita bagikan, ya, ada flyer segala macam, ada mading, ada info kita di Instagram, kita, di website kita, itu semua nanti akan kita buka, kita kirimkan, teman-teman bisa lihat, lalu teman-teman bisa konsultasi ke dosen wali. Teman-teman bisa konsultasi dengan dosen wali. Pak, saya cocoknya ambil skema apa ya? Pak, saya cocoknya apa? Tapi kalau misalnya kalian sudah tahu, ya kalian bisa ambil, tadi sudah saya jelaskan ya, kayak manajemen misalnya ambilnya MSDM. Tapi boleh juga ngambil keduanya. Atau anak DKV, saya mau ngambilnya apa? Adobe plus bahasa Inggris misalnya. Ya, jelas ya? Jadi bisa konsultasi ataupun bisa langsung memilih nanti teman-teman. Tapi syarat saya ini konsultasi dulu. Ketiga, nah di sini teman-teman bisa masuk ke link pendaftaran. Itu link pendaftarannya ada semua di buku panduan, teman-teman tinggal buka aja, ya. Nah di sini ada harganya juga. Atau kalian mau mencari, Pak, saya malas baca buku, buka aja websitenya. Kita ada website kita langsung klik di pendaftaran, tinggal daftar di sana, lebih gampang, ya. Zaman sekarang pasti ngerti lah cara buka website ya. Ada kuota semua kan? Ada. Ya, kalau nggak ada kuota, datang aja ke Asia. Wifi-nya kencang kok ya. Oh iya kan? Iya. Iya, iyain aja ya.
Oke, berikutnya kalau sudah teman-teman nanti bisa memilih, bisa mendaftar, ambil yang mana, itu ada harga-harganya, teman-teman. Makanya bisa ambil dari sekarang, mungkin bisa menabung dulu. Ya, Pak, kok ada yang mahal, ada yang murah gitu. Yang mahal karena mungkin itu contohnya Adobe ya. Adobe ini udah kita tekan. Tadi udah digambar, kita tekan untuk mahasiswa Asia. Kalau kalian cari Adobe di luar-luar harganya berapa? 1,5, 1,2 paling murah. Ini udah kita tekan habis-habisan. Demi Asia tercinta ya. Ya, rata-rata ada segitu. Makanya saran saya tadi kata Pak Ro juga bukan hanya sekedar lulus, tapi juga mumpung karena harganya lumayan mahal, ya kalau bisa kalian lulus. Title-nya bisa dipakai, sertifikatnya bisa digunakan. Untuk apa? Ngelamar kerja. Bukan ngelamar si dia. Ya, kalau ngelamar si dia pakai cincin minimal 3 juta ya. Iya, kalau ini cuma cukup 950, kalian bisa ngelamar bekerja dan penghasilannya bisa lebih dari 3 juta dan cukup bisa mengelamar dia kan gitu sistemnya. Ya, jadi fokuskan pada karir dulu. Makanya saya belum nikah karena saya fokus karir ya. Sedikit curhat. Siap ya. Ya, karir dulu, nikah nanti. Ngikutin ya. Oke, kenapa curhat lanjut ya? Di situ teman-teman ada skemanya bisa milih tadi saya bilang bisa lebih dari satu, tapi minimal ya satu harus, ya wajib. Lalu nanti kalau sudah teman-teman kita akan karena kita pakai vendor ya, jadi kita pakai vendor kita nanti misalnya kayak Junior Web atau MSDM itu pakai vendor, makanya online. Jadi mereka yang meneruskan untuk melatih teman-teman. Kecuali ada beberapa yang offline. Nah, offline itu teman-teman datang ke kampus, itu pendampingnya adalah dosen masing-masing. Ada dosen yang kita sediakan untuk mendampingi teman-teman. Yang offline tadi, ya. Jadi teman-teman ada dosen, ada propornya mendampingi teman-teman. Kalau yang online itu full orang luar, ya, yang mendampingi teman-teman. Berikutnya nanti ada teman-teman setiap skema nanti akan dibuat grup WhatsApp masing-masing oleh admin, ya. Supaya nanti nggak ada infonya atau segala macam kita share semuanya di grup masing-masing. Berikutnya akan sertifikasi detailnya di WA group. Kalau teman-teman bingung, bentar Mbak ya, tak lompatin dikit. Nah ini teman-teman bisa lihat di buku pedoman, sudah saya kirim tadi. Kalau bingung Pak, tadi kepanjangan, nah bisa lihat aja ini ya flowchartnya. Di buku pedoman ada kok. Jadi pertama ngapain? Start, lihat player, konsultasi dosen. Tadi saya omongin semua. Daftar. Nah itu semuanya ada di buku panduan ya. Di situ ada semua kok di pedomannya. Jelas ya? Jadi jangan bingung. Tadi kepanjangan Pak. Ya udah lihat aja di buku kok ada. Udah saya tulis semua ada flowchartnya. Jelas ya? Oke. Kembali lagi. Oke. Nah ini tadi kita sudah membuat jadwal untuk selama 1 semester. Jadi sampai semester ini berakhir kita sudah membuat jadwal sampai 6 Juli. Jadi nanti teman-teman boleh mendaftar dan bisa mendaftar di berbagai macam tanggal yang udah ditentukan. Nah tapi nanti kita ada kota. Kalau misalnya kotanya udah penuh, tanggal itu akan dihilangkan di menu forum pendaftaran. Jadi, waduh, saya masih lama, saya mau ngambil tanggal 29 Juni misalnya untuk MOS. Misalnya ya, saya mau ambil MOS nih di 29 Juli. Juni, ya udah nanti aja saya daftar. Siapa tahu banyak yang daftar 29 di awal, nanti ditutup tanggal 29, cari tanggal lain. Paham ya? Jadi, mumpung mending daftar dulu aja. Ya, daftar dulu aja. Ya udah, saya ambil 29. Daftar dulu aja. Oh saya mau ngambil 15 Juni atau saya mau ngambil langsung 30 Maret ini, silakan teman-teman, paham ya? Jadi langsung daftar aja, langsung pilih tanggalnya, sesuaikan dengan teman-teman. Dan tidak semuanya ada di semua tanggal ya. Jadi misalnya tanggal 8 Juni hanya ada MSDM, Zahir, Junior Web, Junior Graphic, MCCNX lagi skip ya, bahasa Inggris. Jadi harus dicek teman-teman ya. Jadi skema apa yang ready di tanggal itu? Jelas? Ya, tinggal nanti cek, oh saya anak manajemen, saya mau ngambilnya MSDM. Ternyata MSDM nggak ada di tanggal 6 April.
Jadi jangan beli 6 April, nanti ada kok pilihannya di forumnya. Oh, saya mau ngambil, jadi harus sesuaikan teman-teman, lihat ada apa enggak ya, sesuaikan dengan skema teman-teman, lihat tanggalnya. Nanti kalau tautannya ada penuh, tanggalnya akan kita hilangkan. Dicari, loh kok tanggal 8 kok hilang? Oh, sudah penuh artinya. Ya, makanya cepat-cepat dia dapat. Ya karena lab kita terbatas ya. Lab kita terbatas dan mahasiswa kita totalnya sekitar 300 juta ya. Ketahuan bohong. Amin. Amin. Ya, jadi semua ada batas totalnya teman-teman ya. Oke, lanjut. Ini contoh teman-teman. Ya, ini contoh yang tadi yang saya bilang. Jadi ini for pendaftarannya pasti ada flyer saya bagikan. Jadi setiap awal nanti ada flyer, jadi teman-teman bisa baca di forum atau dibagikan oleh dosen wali masing-masing. Nanti di situ teman-teman bisa milih ya, memilih tanggal. Jadi klik MSDM, tinggal klik tanggalnya. Pilih yang mana ya tanggalnya. Kalau tanggal itu hilang, artinya kuotanya udah penuh. Ya jelas ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini kontak teman-teman bisa menghubungi admin kita. Jadi ada WA, via WA. Admin kita yang mana? Yang tadi ya. Namanya Mbak Bunga. Sebut saja Bunga. Ya, nama samaran ya. Bunga bukan nama samaran. Biasanya ini kalau di interview yang suaranya dinaikin gitu loh. Ya, jual bakso borak gitu. Bunga gitu. Oke, kita juga ada website, teman-teman bisa buka website kita di usp.asia.ac.id. Di situ lengkap, ada skema apa, harga segala macam. Atau kalian mau lihat MSDM apa sih assessmentnya? Kalian bisa klik di website, klik nanti keluar assessmentnya apa aja. Ya, teman-teman ada assessmentnya segala macam. Tapi nanti teman-teman setiap sertifikasi ada pelatihan, tenang. Ya, jadi sebelum ujian ada pelatihan. Jadi supaya apa pelatihan? Supaya teman-teman diharapkan bisa lulus. Paham ya? Ada pelatihan kok, tenang aja teman-teman. Pelatihannya biasanya H-1 atau H-3 sebelum ujian. Ya. Lalu ada IG kita, ya bisa di follow. Lagi kasihan isinya. Di follow, nanti bisa kalau tanya-tanya bisa DM juga, bisa DM, bisa pakai WA untuk admin. Yang ngebalas nanti tenang aja, sebut saja Mbak Bunga ya. Penjual bakso borak. Oh enggak, Mbak. Oke. Berikutnya, ini udah tahu ya nomor admin ya. Mau difoto, mau dicatat? Mau difoto ya, silakan. Mau difoto tuh. Ya sudah. Satu foto 2.000 ya. Nanti setelah pulang kita cas. Oke, sudah ya. Kita lanjut. Nah, di sini buku pedoman yang tadi saya bilang sudah saya skip tadi. Teman-teman bisa scan, udah semua scan ya. Dan di semua scan, teman-teman bisa lihat, itu bisa di-download apa enggak? Bisa kan? Bisa. Oke, nanti teman-teman bisa download. Jadi ini buku pedoman untuk semester genap. Nanti semester berikutnya akan berubah lagi. Ya entah nanti skemanya bertambah atau nanti sistemnya bertambah. Jadi yang pasti genap, tanggalnya juga pasti berganti ya. Karena kita kan cuma sampai tanggal 6 Juli ya untuk terakhir. Oke, berikutnya Mbak. Terima kasih. Oke, langsung ya sesinya ada tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Untuk teknis misalnya pelatihannya Pak jam berapa misalnya atau hari apa? Hari ini pasti hari Sabtu. Atau teknisnya mungkin teman-teman mau bertanya, silakan. Untuk yang online juga silakan ya ikut Zoom, itu ada chat itu Mas minta tolong ya dibacakan. Mas Hendy aja, kalau Paro jangan ya. Masa WR3, kita suruh WR3 jangan ya. Masih kita jadi nyuruh WR ya. Oke, itu mungkin ada pertanyaan dari yang offline dulu, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Rilhas dari Prodi DKV. Di sini saya mau tanya terkait masalah jadwal gitu. Ya. Itu untuk jadwal sertifikasi itu kan loncat-loncat ya Pak. Nah itu pas kita daftar itu waktunya itu sekalian ujian atau itu hanya daftar terus ujiannya nanti ke depan-depannya? Kayak kita kalau belum mulai kuliah gitu Pak. Oke. Jadi paling penting itu teman-teman, maksudnya jadwal itu adalah waktu kalian ujian. Ya, jadwal itu tanggal 6, tanggal 26 itu adalah waktu kalian ujian. Jadi daftarnya kapan? Sebelum tanggalnya. Paham? Kalau misalnya kalian daftarnya tanggal 25, ujiannya tanggal 26, dan kalian belum ikut pelatihan misalnya malamnya, akan kita lempar ke tanggal selanjutnya. Ya, karena tidak mengikuti SOP-nya. Karena kan teman-teman tak kasih pelatihan dulu. Ya, paham ya? Makanya tadi saya bilang, makanya ini sosialisasi penting. Supaya apa? Supaya teman-teman tahu tanggal-tanggal itu tanggal ujian. Ya, makanya kalau mau daftar aja mulai dari sekarang. Saya bilang, mau sekarang atau besok atau lusa, tapi mulai ujiannya kapan? Mungkin Juli atau ngambil Juni. Paham ya? Jadi jangan ngambil sebelum atau satu hamin atau hamin 2 jam misalnya. Ujiannya jam 9, kalian daftar jam 7 pagi. Ya nggak mungkin ikut karena tidak akan didaftarkan, karena SOP-nya teman-teman daftar, teman-teman dibuatkan WA group. Ya itu bisa dibaca di bagan. Jadi di WA group itu biasanya hamin 7 udah dibuat sebelum ujian. Dan hamin 1 atau hamin 3 tergantung nanti asesor atau proktornya akan ada pelatihan. Pelatihan buat apa? Supaya teman-teman nanti waktu ujian ada sedikit gambaran, oh ini nanti ujiannya mau apa. Jadi gitu. Jadi usahakan teman-teman daftar sebelum tanggal ujiannya. Sebisa mungkin hamin 7 sebelum ujian. Itu udah mepet ya. Kalau hamin 7 udah mepet, karena tanggal sudah kita sediakan dari awal, teman-teman tinggal bisa lihat aja. Ya. Masnya misalnya mau ngambil, contohnya mau apa? DKV ya. Mau misalnya junior rep atau ACP. Mau ambilnya ACP di tanggal 18 Mei. Sekarang masih apa? Masih Maret ya? Ya nggak apa-apa. Ya, ambil aja 18 Mei untuk ACP. Udah kita plotkan tanggalnya. Nanti akan didata oleh admin. Nanti hamin 7 sebelum ujian ada grup, tiba-tiba teman masuk dalam grup. Makanya nanti share nomor WA aktif ya. Jangan gonta-ganti WA ya. Ada yang pernah gitu, ada kasusnya. Dulu maksudnya pernah ada. Akhirnya bingung kami ngontaknya gimana ini. Baru dia tiba-tiba untuk dia datang, Pak kok saya belum di-invite? Ya kamu ganti-ganti WA ya. Kenapa ganti-ganti WA? Jangan ganti-ganti ya. Pasti pinjol itu. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jelas Mas ya? Jadi usahakan jangan sebelum mepet waktunya. Karena ada pelatihan dulu, ada grup WA-nya. Oke, ada masukan ya? Iya, jadi mungkin, jadi supaya tidak tadi, terima kasih Mas ya. Jadi nanti mungkin teman-teman misalnya 25 Mei mau daftar, 4 hari sebelum 25 Mei kita udah tutup. Ya jadi nggak bisa daftar. Ya, makanya kalau kalian mau ikut yang 30 Maret, sekarang aja daftar boleh. Ada yang sudah siap 30 Maret? Oh belum. Ya, itu loh bahasa Inggris, ikut aja bahasa Inggris. Bahasa Inggris gampang kan? Oh susah. Apa? Nah ini udah kan mudah. Apa susahnya? Gak apa-apa. Motivasi aja itu ya. Oke. Ya gitu, jadi mungkin 4 hari sebelum waktunya kita udah tutup tanggalnya. Kalau udah nggak ada, kalian pilih tanggal yang lain seperti itu ya. Untuk supaya tidak ada kasus tidak ikut pelatihan atau tidak tahu info karena belum dimasukkan oleh admin ke dalam WA seperti itu. Oke.
Cukup Mas ya? Oke. Oh, tambah. Ya, menambahkan saja terkait dengan masalah pendaftaran ini ya. Tadi sudah disampaikan sama Pak Sean ya terkait dengan masalah Pak mau habis. Terkait dengan masalah pendaftaran ini ya. Misalnya Anda kan masih jauh-jauh hari gitu ya. Anggap aja bulan Juni gitu ya. Nomor 9 ya. Anggap aja 8 Juni. Saya mau rencana 8 Juni gitu ya. Karena masih Juni masih lama mungkin gitu ya. Nanti aja daftarnya bulan-bulan Mei gitu ya. Nah, berhubung pendaftaran itu dibuka mulai dari sekarang ya, bisa jadi yang 8 Juni itu sekarang sudah full. Kuotanya terbatas karena anggap aja sudah 30 karena lepas ya 30 itu kan ya. Nah, 30 sudah penuh. Maka ketika sekarang pun 8 Juni sudah full, maka pendaftaran kita akan ditutup. Jadi hati-hati gitu ya. Walaupun jauh-jauh hari, terus Anda merasanya masih nanti dulu masih kurang 1 bulan 2 bulan lagi gitu ya misalnya ya. Jangan lupa bahwa yang daftar itu juga ingin dapat kuota gitu ya. Makanya ini harusnya apa ya, cepet-cepetan gitu ya, segera booking tanggal walaupun itu masih jauh hari gitu ya. Nah itu yang perlu diperhatikan ya. Saya nggak siapa atau nanti kapan ya kira-kira gitu ya, masih bingung kalau terus gitu ya, akhirnya ya sudah kedua temennya dan dapat kuota gitu ya, akhirnya ya pilih yang lain gitu ya. Bulan lain tambah dekat, misalnya sudah mendekati misalnya gini 8 Juni sudah full gitu ya, ternyata 15 Juni ini sudah masih ada kuota gitu ya, masih dibuka gitu ya. Tapi Anda daftarnya misalnya 4 hari tadi gitu ya, 4 hari sebelum tanggal 15, berhubung masih kuotanya masih ada ya, masih dibuka, Anda daftar 4 hari sebelumnya, ya bisa jadi boleh gitu ya. Cuma persiapan Anda yang kurang nanti begitu ya. Makanya dari sekarang direncanakan ya. Kapan saya kira-kira, bulan Juni enggak apa gitu ya, sampai persiapan belajar gitu ya. Belajar dulu ya. Nah, sambil Anda mengerjakan tugas saya dan sebagainya, belajar materi itu apa saja gitu nanti sebagainya tuh ada persiapan lebih matang gitu ya. Jadi harapannya nanti lulus gitu loh ya. Ujian ya di mana-mana aja seperti itu ya. Enggak, ya bisa katakan juga enggak gampang gitu loh ya. Dan yang kedua jangan rugi gitu loh ya. Bayarnya lumayan kan. Tadi minimal 400 ya bahasa Inggris ya. Terbesar adalah Adobe tadi ya 950 ya. Enggak lulus ya bayar lagi sampai sekian gitu ya. Atau nggak mau ulang Pak, ya nggak apa-apa juga. Anda masih lolos yudisiumnya, boleh. Nanti sertifikat tetap dapat dari OSP, dapat tapi sebagai peserta doang. Tapi itu kalau dipakai untuk pelamar pekerjaan dan sebagainya, nggak jadi landasan yang kuat karena itu hanya ikut ya kan, itu seminar gitu kan ya. Jadi sertifikasi ini atau sertifikat nanti itu bukan sertifikat seperti Anda ikut seminar bukan loh ya. Ini adalah sertifikat kompetensinya, ya sertifikasi namanya ya. Ngerti ya bedanya ya? Jangan dianggap seperti sertifikat kayak Anda ikut apa webinar, seminar, itu bukan ya, tidak seperti itu. Ngerti ya masalah pendaftaran ini ya? Yang perlu dihati-hati adalah kalau semuanya pada sudah booking di tanggal tertentu dan sekarang sudah habis ya sudah, karena nggak mungkin tempatnya kita perpanjang lagi, nambah kursi, nambah meja, nambah komputer, nggak mungkin gitu ya. Maka nanti akan ditutup. Ya, bisa jadi sekarang juga teman-teman sudah ada yang booking nanti gitu ya. Tapi untuk sementara mungkin ada teknis tadi ya. Mungkin nanti ya sore mungkin ya. Bagusnya sore bisa jadi selesai ya. Mungkin mulai sore nanti mulai bisa daftar. Sekarang masih ditutup pendaftarannya karena ada beberapa hal teknis tadi yang perlu direvisi. Tadi sudah dibuka sebenarnya ya. Berhubung tadi diingat-ingat kalau ada beberapa hal yang cukup membingungkan gitu ya. Jadi kita tutup dulu. Kemungkinan nanti sore akan kita buka ya. Sambil sama temannya boleh ya. Kamu kapan gitu ya? Kamu kapan dan sebagainya. Cari teman gitu buat belajar bareng. Nah, daftarnya secepatnya gitu ya. Nah itu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kuota terbatas. Oke. Itu Pak. Ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Kuota terbatas. Oke, ada pertanyaan dari Zoom. Apa itu? Izin tanya Pak, untuk sertifikasi internasional dapat dicek di mana ya Pak? Oke, yang internasional karena kita by system langsung keluar. Jadi nanti teman-teman kita misalnya contohnya MOS internasional ya, Adobe internasional. Nah itu teman-teman nanti langsung karena dia ujian yang by system dan teman-teman disuruh buat akun, ya teman-teman harus buat akun nanti. Pak, cara buat akun segala macam nanti teman-teman akan diberitahukan oleh admin.
Karena kita sudah ada buku panduan sendiri khusus untuk pembuatan akun, cara login, cara ujian, itu sudah ada bukunya, tapi nanti akan di-share di WA masing-masing teman-teman. Ya, jadi saya nggak ngambil, ngapain saya di-share? Ya, itu maksudnya. Jadi akan kita kasih di WA sesuai dengan skemanya. Ya, nah di situ teman-teman, setelah teman-teman ujian, teman-teman langsung tahu teman-teman lulus apa enggak. Kalau lulus, otomatis teman-teman langsung dapat sertifikatnya by system, langsung keluar. Misalnya MOS, langsung keluar sertifikatnya di akun teman-teman masing-masing. Paham ya? Untuk yang lain, yang nasional juga sama. Nanti juga biasanya nasional yang LSP pun, walaupun itu nasional, tapi dia pakai sistem juga, pakai aplikasi, pakai web mereka sendiri. Nah di situ ada disediakan sertifikat masing-masing teman-teman. Jadi teman-teman tahu oh berapa. Tapi nanti hard filenya biasanya kalau yang karena ini BNSP teman-teman, kalau yang sekarang paling cepat itu 2 minggu keluarnya, karena harus lewat cek oleh nasional dulu biar dapat BNSP-nya ya. Tapi kalau dapatnya soft filenya langsung dapat. Tapi yang hard filenya tunggu 2 minggu paling cepat. Paling lama ya 2 bulan ya. 2 minggu sampai 2 bulan ya. Jadi tergantung dengan ngantri, karena ngantri dari Badan Nasional yang kerjaan mereka di sana banyak ya, makanya ngantri ya. Banyak kerjaan mereka ya. Kenapa? Ya, gitu untuk yang pertama. Terus yang kedua, izin pertanyaan. Oh, oke, saya tambah lagi Pak. Ya silakan Pak. Untuk sertifikat ini atau sertifikasi ini bukan Asia yang mengeluarkan ya. Jadi BNSP itu badan milik pemerintah ya. BNSP Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya. Itu diakuinya kalau nggak salah se-ASEAN sekarang. Iya, se-ASEAN. Se-ASEAN Pak. Jadi berlaku ya. Jadi bukan Asia yang ngeluarin ya. Kalau Asia yang ngeluarin ya ditanyakan nanti di luar gitu ya. Kamu misalnya secara legitimasi atau integritasnya kurang gitu ya. Jadi bukan Asia yang ngeluarin ya. Yang ngeluarin adalah BNSP-nya ya, yang lembaga pemerintah. Yang kedua yang internasional juga sama ya. Adobe ya Adobe Pak ya. Ya Adobe. Kemudian kalau Microsoft ya Microsoft nanti ya. Itu bisa dicek secara online nanti ya. Kalau nggak salah namanya sertifikat Pak ya. Ya, di akun sertifikat masing-masing. Nah itu bukan di sana. Jadi bukan sistemnya bukan dari Asia, bukan ya. Termasuk buat aturan dan sebagainya ya dari lembaga yang internasional tadi. Dan itu bahasa Inggris kalau ya. Ya, kalau yang internasional ujiannya pakai bahasa Inggris. Ya. Namanya internasional ya. Tapi ya kayaknya juga standar ke bahasanya. Ya, bahasa Inggris standar kalau nggak yang ya. tanya. Bahasanya bahasa yang mungkin sudah familiar Anda gitu ya. Iya. Bahasa kalau di teknik gitu ya misalnya ya beberapa itu kan sudah jadi bahasa familiar di teknik gitu. Kayak pemrograman kan sudah sering tuh ya. Nah itu pasti ada juga bahasanya bukan kayak bahasa sehari-hari bukan. Kayaknya misalnya kita anak BKV ya, misalnya kita kan nggak pernah ngomong kuas, pasti beras kan? Ya udah, itu sama pakai bahasa Inggris. Kayak itu pakai beras, misalnya select gitu. Ya. Kalau yang internasional langsung keluar nanti. Ya, jadi setelah ujian langsung keluar nilainya, langsung ketemu lulus tidaknya, sertifikat juga langsung bisa dicek di sana. Ya. Ada yang print sendiri juga bisa. Iya. Artinya kalau ketika besok mau melamar kerja kemudian ditanyakan mana, terus dari pihak yang buka lowongan tadi itu mau ngecek secara online itu bisa. Ya, jadi seolah mungkin kalau sertifikatnya diragukan gitu ya, hard copy-nya tidak diragukan, maka langsung bisa cek langsung di sertifikatnya tadi. Di akun teman-teman. Itu sudah umum bisa dipakai, iya. bisa dicek semuanya. Pasti ngerti kok HRD-nya. Ya, gitu. Gitu ya, pertanyaannya kayaknya gitu, Pak. Iya. Dapat dicek di mana ya, Pak? Gitu. Iya, dapat di mana. Ya. Oke. Jadi gitu ya, teman-teman. Apakah kalian yang so far tadi kalau mau kalian disetakin oleh Asia, oleh kita, boleh kok. Kita juga kalian, Pak, saya mau minta disetakin, bisa nanti ke admin ya. Tapi kalau yang dari BNSP tunggu aja, karena bukan kita yang ngeluarin. Apakah Asia ngeluarin sertifikat juga? Ngeluarin. Tapi bagi yang tidak lulus. Tapi ingat itu hanya dipakai untuk hanya pernah mengikuti. Tapi kalau kalian mau lamar kerja pakai itu, ya sangat-sangat susah ya. Nggak dipakai makanya. Ya jadi usahakan bisa lulus. Oke, berikutnya izin bertanya. Tadi disampaikan bahwa akan ada pelatihan. Pelatihan itu sifatnya luring atau nake.
Jadi pelatihannya teman-teman ada yang luring tadi ya, yang daring, yang online, yang daring itu pelatihannya rata-rata online. Ya. Terus kalau yang luring itu luring juga. Ya, jadi pelatihannya luring. Paham ya? Jadi ada pelatihan, jadi ikut pelatihan ujian seperti itu. Tapi kalau tahu saya kalau yang bahasa Inggris tidak ada pelatihan. Ya, hanya teman-teman pelatihan sendiri-sendiri. Jadi teman-teman akan dikasih aplikasinya, teman-teman bisa download sendiri, teman-teman bisa coba sendiri sebelum ujian. Jadi nanti pelatihannya pelatihan diri sendiri, ya, by yourself gitu. Jadi teman-teman mau latihan sendiri, mau kapanpun, gagal latihan lagi, gagal latihan, terserah. Kalau yang bahasa Inggris ya, kalau yang lain ada pelatihannya, ada proktornya, ada asesornya yang menemani. Yang online, yang offline. Nah itu nanti soal pelatihan teman-teman ada di share di grup, ya, grup WA masing-masing. Nanti tiba-tiba proktornya atau pendampingnya itu berhalangan, nanti semua di share di grup. Paham ya? Tiba-tiba proktornya minta di online segala macam atau offline berubah, semua ada di grup kok teman-teman ya. Jadi pasti masuk grup semua kok. Grupnya ini by tanggalnya kan Pak ya? Ya, by tanggal sama by skema. Ya, jadi kalau Anda ambil skema misalnya Zahir ya, tanggal 25 Mei, berarti grup Zahir yang tanggal 25 Mei. Zahir di tanggal 18 Mei, berarti beda lagi. Zahir di tanggal 8 Juni, beda lagi. Jadi grupnya itu by skemanya, by tanggalnya. Ya, kan itu beda-beda. Jadi nggak sama teman-teman, nggak akan gabung semua jadi satu itu nggak. Jadi ya tadi ya, perbagian. Ya. Jadi masing-masing kok teman-teman, tenang aja. Terus yang tadi berarti pelatihan tergantung dari tipe ujiannya Pak ya? Ya, kalau ujiannya online berarti pelatihannya online. Kalau ujiannya luring atau offline, maka pelatihannya juga offline. Tapi ada beberapa case yang kayak luring ya, misalnya kayak nanti misalnya pendampingnya tidak bisa online, tidak bisa offline, ya ambilnya online. Tapi ada case-nya, makanya di grup nanti akan dikabarkan. Ya. Karena cukup dinamis ya. Iya, dinamis. Makanya usahakan nomor WA jangan berganti. Itu yang paling penting ya. Oke. Berikutnya, permisi Pak, Kak. Oh ya, saya masih kakak ya. Iya, masih muda kan? Masih muda nih ya. Oh iya, mantap. Kamu dapat A ya. Untuk bertanya terkait Zahir Accounting, saya kan sudah daftar untuk Zahir sebelumnya. Apakah nanti akan ada grupnya untuk memberikan? Oke, ada. Oh, udah daftar ya. Oh, ini sudah ada 6 orang yang daftar. Nanti akan dibuat grupnya kok, teman-teman ya. Pasti dapat dibuat grup. Biasanya paling lambat kalau misalnya mbaknya ngambil yang 30 Maret ya nanti pasti langsung dibuat. Seminggu sebelumnya pasti sudah terbuat kok. Ya, pasti. Izin bertanya Pak. Jangan pakai Pak, pakai Kak sekarang ya. Untuk sertifikat itu keluar dalam jangka waktu berapa lama? Ya, tadi ya. Jadi kalau yang NSP memang kita ngantri karena bukan Asia yang mengeluarkan, tapi nasional. Jadi kita ngantri. Kalau di sana 2 minggu, 2 minggu, sana sebulan, sebulan. Kalau 2 bulan, 2 bulan ya. Tapi kalau yang internasional, yang by system itu langsung. Tapi soft file. Hard file-nya cetak sendiri. Kalau mau dicetakkan bisa nanti hubungi admin. Ya, kena cas 25.000. Enggak. Canda. Ya, seperti itu. Itu Mbak ya, Mbak Putri. Oke, ada lagi? Awalnya ada. Ada lagi? Kemudian izin bertanya kembali. Oke, 2 kali tanya ya. Untuk prosedur pelatihannya itu kan tadi disebutkan secara online. Kalau untuk hari H, tahap pengujiannya apakah juga online? Sudah ya. Tadi sudah ya Mbak ya. Pokoknya segala perubahan, aturan teknis dan sebagainya di grup gitu ya. Bisa jadi ketika awalnya online jadi offline atau awalnya offline jadi online. Tapi secara pelatihan ya. Iya. Pelatihan ujiannya tetap. Ujian pasti. Kalau ujian pasti teman-teman ya. Online atau offline. Oke. Udah pertanyaannya cukup? Awas dulu. Oh baru. Izin tanya kembali, jika saya sudah mempunyai sertifikasi internasional, apakah saya dapat langsung mengajukan? Boleh. Jadi kalau teman-teman sudah pernah mengambil sertifikasi sebelumnya di luar Asia, itu boleh. Tapi ke admin dulu kita cek, apakah sesuai dengan standar atau bukan. Ya.
Paham ya? Misalnya, oh saya sudah BNSP, sudah BNSP, oke, boleh. Ternyata udah mati 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu udah mati. Yang mau nggak mau teman-teman ulang lagi. Paham ya? Jadi nanti akan tetap, apakah boleh di luar Asia daftarnya? Boleh. Tapi akan dicek apakah benar atau tidak benar itu sertifikatnya ya. Apakah masih hidup atau sudah mati. Nanti kalau sudah oke semua, boleh kok, boleh daftar untuk yudisium ya, teman-teman tenang aja. Cuma yang pasti internasional di Asia lebih murah ya untuk anak Asia, itu aja. Cari sendiri di luar silakan, itu rata-rata 1 juta ke atas. Kita di bawah itu, ya. Oke, jadi boleh, jawabannya boleh ya. Tapi tadi tetap dicek, saya ngecek kok langsung. Berikutnya, jika bertanya kalau seandainya saya tidak lulus sertifikasi pada tanggal 30 Maret, apakah saya masih dapat mengikuti sertifikasi yang sama di tanggal yang berbeda? Boleh, tapi daftar lagi. Paham ya? Selama kota masih ada. Selama kota masih ada dan uang masih ada. Oh iya, saya lupa. Ada gambar gembira untuk kita semua. Kulit manggis ada ekstraknya. ACP, Adobe yang harganya 950 itu kalau kalian nggak lulus sekali, kalian boleh retake sekali. Artinya apa? Kalau kalian nggak lulus, kalian boleh ngambil lagi tanpa daftar ulang. Jadi disediakan 2 kali. 2 kali kesempatan. Sekali kesempatan. Sekali kesempatan. Jadi kalau nggak lulus, kalian dikasih kota 1 lagi untuk mengulang. Khusus ACP. Kalau MOS tidak, ya. Makanya harganya lebih mahal yang ACP. Khusus ACP, ya, akan bisa ngulang sekali. Kalau sekali lagi udah ngulang nggak lulus, bayar lagi kalau mau ikut. Jelas ya? Hanya untuk ACP. Untuk yang lain, semuanya sekali. Sekali nggak lulus, selesai. Seperti itu. Oke. Tambah lagi ya. Terkadang tidak lulus bukan Anda nggak bisa, tapi salah teknis. Nah, Hati-hati ya. Hati-hati. Itu ditanggung penumpang ya. Ya. Next, kok klik submit gitu ya. Ya. Ngerti maksudnya ya. Jadi terkait dengan sistem informasinya nanti hati-hati ya. Ketika milih next dan sebagainya, terkadang itu ada mungkin tombol-tombol menu yang kemudian Anda tahu submit ya. Ya, langsung dimasukkan padahal saatnya 30 masih jauh 10. Mau next kok kepencet yang submit gitu ya. Dia langsung dinilai nanti gitu ya. Nggak lulus ya sudah selesai itu ya. Jadi hati-hati, terkadang nggak lulus bukan karena Anda nggak bisa, ya, tapi salah teknis. tidak hati-hati, tidak hati-hati. Ya. Apa bahasanya? Tidak teliti. Ya. Karena yang internasional itu teman-teman semua by system. Jadi ujiannya pakai aplikasi, ya, dari web, jadi dari mereka. Jadi kalau salah submit, salah klik segala macam ya bahaya. Makanya internasional itu semuanya wajib offline karena didampingi. Tapi kan namanya manusia ya, proktornya kan, yang mendampingi manusia juga kan. Tiba-tiba kalian kesusu misalnya, apa ada masakan ketinggalan di rumah misalnya, lupa matiin kompor, tiba-tiba ngeklik sendiri belum disuruh oleh proktornya, nah itu tanggung sendiri ya, bukan salah kita, salahkah dia. Jadi hati-hati gitu aja ya. Itu teknis. Ada kasus kemarin soalnya ya. Ada kasus, tapi itu memang online sih. Ya, para di luar Malang, di luar Jawa, di sana ya. Yeah. Kita juga tidak bisa monitoring secara penuh. Salah teknis itu sudah hilang gitu ya. Yeah. Itu nggak bisa diulang, kodenya sudah dipakai ya. Start baru sudah dipakai gitu ya. Nah, gitu. Jadi mohon hati-hati nanti. Ya, teliti aja teman-teman ya. Orang Asia kan pintar-pintar semua pasti ya. Pasti ya, amin ya. Pasti. Oke, izin bertanya apa? Buku pedoman ada surat rekomendasi ikut skema sertifikasi dari dosen wali. Tapi kata dosen wali langsung daftar, mohon penjelasannya. Oh ya, itu yang dari Pak Rom. Nah ini sebenarnya mungkin nggak tahu ya, itu memang surat rekomendasi itu ada. Mungkin ada yang dulu masih ada suratnya. Sebenarnya rekomendasi itu untuk diskusi aja sih ya. Lebih kayak kamu kerjanya mau berapa saat? Katanya ada sebelum ngambil itu kalau ada kegalauan gitu ya. Itu boleh diskusi dengan dosen wali dan dosen wali akan mengarahkan gitu ya. Ada bagusnya dari kemampuan dan sebagainya ngambil yang mana gitu ya. Tapi untuk pendaftaran tidak perlu ada surat rekomendasi. Nggak usah, nggak apa-apa. Makanya tadi yang di awal tadi saya bilang
Setelah kalian tahu, oh ada skemanya, ada berbagai macam atau prodi macam, ya kalian bisa konsultasi ke dosen wali aja langsung. Punya dosen wali semua kan? Punya. Nah itu bisa ditanyakan teman-teman, Pak, saya cocoknya apa ya Pak ya? Di formnya itu tidak ada upload surat rekomendasi. Nggak ada kok. Tinggal tanya aja. Ya, tinggal tanya apa ya? Oh kata dosen wali kalian cocok kerja di air ya kalian ke air ya. Oke, lanjut. Terakhir ada lagi ya. Saya bertanya Pak, untuk ujiannya nanti di kampus atau daring? Masing-masing ya Pak. Wah. Sabar Pak. Yang emosi malah Mbaknya, bukan saya. Sabar Pak. Oke, ini gimana jawabnya? Sudah saya ngomong berkali-kali. Iya. Karena jenis sistem di luar negeri kan gitu kan ya. Ya. Ya kalau di Asia itu tetap by online gitu ya. Labnya terhubung dengan internet gitu ya. Cuma ada datang ke kampus. Itu istilahnya offline ya. Ya, jadi walaupun dia kita pakai apa aplikasi internasional kan internasional, ya tapi tetap teman-teman ke kampus. Ya, offline itu maksudnya itu. Walaupun ujiannya online, bingung. Ujiannya memang pasti pakai. Kita makanya ujian itu selalu di lab teman-teman. Ya, karena kan internasional kan di lab. Nah, kenapa pakai lab? Karena nanti yang internasional yang pertama kita ada pendampingnya, dosen teman-teman. Ya, dosen nanti akan dampingi ya supaya teman-teman nggak salah tadi, nggak salah klik, salah apa Ya, gitu. jadi dari US pun juga berharap teman-teman ini lulus gitu loh ya. Iya, kita Makanya mau lulus. dikasih pendampingan gitu loh ya. Kalau kita apa adanya harus kamu maju sendiri gitu loh ya. Tapi kalau ini ada yang dampingi gitu ya. Pastinya tuh bantu jawabin gitu loh. Nah, Tapi ada yang mau bantu. di latihannya dulu gitu ya. Ada pelatihan, ada yang mau bantu. Ya, sampai nggak lulus, saya nggak tahu. Ya. Jadi udah ditemanin, udah ada pelatihan, ada pendampingan. Ya. Tapi ke depan ini nanti secara materi kemungkinan materi yang di ujian sertifikasi itu akan ada di mata kuliah nanti. Ya. Seperti berarti ini sudah di mata kuliah. Ya, Zahir Zahir ada di mata kuliah. Terus kalau kalian ngambil Adobe itu di ilustrasi tapi di semester 1. Masih ingat ya vektor grafik? Ya, seperti itu. Ya, Jadi sebenarnya dasar ini Pak ya. ya ini dasar-dasar kok. Jadi kalau nggak lulus kayaknya ya tahu masih dasar loh. Bukan yang sudah expert bukan loh ini ya. Ini bukan. Ada juga yang ujian expert ada loh Pak. Ya, tapi kita pakainya makanya namanya ada yang junior. Ini yang standar kok. Junior. Atau Zahirnya pun yang MSDM pun itu CHCM ya. Itu MSDM bukan targetnya bukan yang sampai manajer segala kok. Yang masih gampang. Ya. Jadi yang kan ada ya manajer segala macam. Jadi ini cocoknya untuk mahasiswa seperti itu. Baru tambahin? Oke, ada pertanyaan lagi, Dina. Permisi Pak, saya izin bertanya kembali. Kemarin waktu saya daftar di Geoform, daftarnya sudah tidak ada pilihan tanggal ujiannya. Oh, itu baru diupdate ya sekarang. Iya. Ya. Cara untuk memilih tanggal untuk ujian bagaimana? Apakah harus ya nanti untuk yang sudah daftar akan diinput manual. Karena kan sudah ada 6 orang yang daftar. Waktu itu 6 orang daftar belum ada tanggal. Jadi yang belum akan dicet manual oleh Mbak Bunga. Karena 6 orang toh ya. Jadi 6 orang masih bisa dicet ya. Tapi untuk sekarang yang mau tanggal nanti sore karena masih mau diupdate dulu formnya. Seperti itu. Kalau yang sudah terlanjur 6 orang kemarin nanti dicet oleh Mbak Bunga. Akan japri oleh Mbak Bunga langsung ya. Gitu. Oke. Yang online yang di sini. Yang di sini ini online semua yang bertanya di sini apa ini? Jelas ya? Jelas. Oh jelas. Ya, makanya yang online nanti lain kali datang offline ya. yang ikut online berapa orang? 76. Wah kalau 76 sampai ujung-ujung ya. Ya. Jadi lain kali saya buat nanti offline semua wajib ya. Biar nanti ada yang duduk di lantai. Saya ngomong ya cakep gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Gak ada. Yang lain teman-teman? Oke, sebelumnya ada yang nggak lulus ada loh ya. Jadi kasus yang nggak lulus pernah ada. Lumayan Pak ya. Lumayan banyak. Makanya itu kita evaluasi gitu ya. Kita pengen ada persiapan, teman-teman juga ada persiapan, ada gambaran di awal, tidak bingung gitu ya. Makanya sosialisasi hari ini kita adakan gitu ya. Ya harapannya lulus semuanya gitu ya. Sudah bayarnya lumayan gitu kan ya. Kayak manfaatnya juga akan banyak nanti gitu ya. Makanya dipersiapkan. Ini bukan kita kayak di dosen kita loh ya. Dosen kita kayaknya
banyak komprominya kayaknya. Saya banyak komprominya juga gitu ya. Ya, saya juga. Lulusan Pak susulan ya boleh, remedi ya boleh gitu ya. Nanti nggak ada. Ya, remedi ya balik lagi zamannya. Ya, ACP misalnya ya, waduh disamakan dengan di hasilnya gitu ya, misalnya lah ya. Terus nanti kalau nggak apa, nanti apa ulang lagi. Ya kalau di sini nggak apa-apa ya. Di sana ya kayak orang baru lagi ya, ujian baru lagi gitu ya, bayar lagi dan sebagainya. Ya. Di luar sana itu ada beberapa hal yang memang ini ya, memang apa namanya tidak bisa dikompromikan gitu ya. Jadi ujian-ujian itu kalau di luar tidak ada kompromi. Ya. Jadi dipersiapkan ya. Gimana caranya ya itu jawabannya cuma satu, mempersiapkan diri sebaik-baiknya ya. Mungkin seperti itu. Ya gitu teman-temannya. Mungkin sedikit cerita kasus itu teman-teman, bukannya kalian nggak bisa sebenarnya. Apalagi yang kasusnya offline ya, yang online ya, itu teman-teman yang online. Sebenarnya kalian tuh bisa, apalagi asesornya itu kan manusia juga, ya, yang online rata-rata. Itu kadang-kadang masalahnya adalah kalian malas. Dikasih waktu sekian nggak mengerjakan. Sebenarnya bisa, paham ya? Jadi kalian jangan anggap remeh teman-teman. Soalnya kalian udah bayar tau, udah bayar, usahakan lulus. Ya bukannya nggak bisa sebenarnya, tapi malasnya itu udah bayar tuh teman-teman. Apalagi bukan uang saya, uang orang tua saya bisa nggak pakai ya. Ya kalian hargai orang tua kalian ya, dengan kalian pakai uangnya sesuai manfaatnya. Jangan pakai minta-minta tapi nggak digunakan dengan baik. Ya itu teman-teman ya. Jadi kasusnya banyak juga yang nggak bisa dihubungin, tidak mau mengumpulkan. Yang penting sudah ikut ujian, nanti kan dapat juga sertifikatnya, lulus nggak lulus misalnya. Jangan ya teman-teman, usahakan teman-teman lulus supaya apa tadi saya bilang yang kegunaannya pengembangan karir itu paling penting teman-teman. Ingat ya, soalnya kalian setelah lulus kalian mau jadi apa, itu yang paling penting ya. Dan ada nilai tambahnya, sertifikasi itu untuk nilai tambah teman-teman, seperti itu. Oke ya, jelas ya. Usahakan jangan malas, persiapkan diri. Udah kita sediakan pelatihan, kita sediakan pendamping waktu ujian pasti ya, itu aja. Tinggal diri sendiri mau apa enggak, kan itu ya, paham ya? Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum kita mungkin akhiri Pak ya? Ada pertanyaan untuk teman-teman yang ikut Zoom? Di sini nggak ada. Yang ada bertanya nanti ditraktir Pak Rofi bukber. Dapat kerupuk satu-satu. Iya, kerupuk. Sudah ya. Jadi minta tolong juga ke temennya, bagi yang mungkin seangkatan ya, angkatan 20 juga. Saya lihatnya 20 karena ini sudah semester ke-8 ya gitu kan ya. Logikanya ya sudah TA ya. Kalau di mata kuliahnya itu semester 8 rata-rata TA, apalagi yang di ekonomi ini ya, FIB rata-rata semester 7 sudah banyak yang TA juga ya. Lebih cepat biasanya gitu ya. Tapi ya secara normalnya semester 8 sudah ambil TA. Terlepas dari Anda pernah cuti atau dan sebagainya, ya kita ngomongnya secara global gitu ya. Itu waktunya Anda verifikasi. Kenapa kok di akhir ya? Karena kan ada umurnya 3 tahun, ada yang 4 tahun ya. Ngambilnya di semester 3 ya, nanti ketika lulus ya mau apa sudah mau habis kan ya masa berlakunya. Jadi mending di akhir seperti itu ya. Dan juga UST pelaksana ya, kebijakan ya sudah ditentukan dari fakultas atau di prodinya ya. Ini juga sudah diskusi dengan prodi juga. Ini perlu yang menentukan ya ini layak apa tidak gitu ya. Karena UST ya mengikuti dari kebijakan di prodinya gitu ya. Ya tadi juga ada umum gitu ya. Karena kalau Anda nggak mampu, berarti gampangnya gini, paling jelek nggak mampu ya bahasa Inggris gampang gitu ya. Maksudnya saya mau ikut MOS juga nggak bisa Office gitu misalnya ya, contoh ya. Ada kok mengkhawatirkan ya, ya paling jelek ya itu bahasa Inggris gitu ya. Itu yang mungkin umum ada sertifikasinya, tapi secara detail kebidanan ya bidangnya Anda belum memperlihatkan karena bahasa Inggris sifatnya umum. Iya. Anak akuntansi ya brevet gitu ya. Oh saya nggak mampu brevet, saya sudah pernah beberapa kali tapi kok susah lulusnya Pak ya, misalnya loh ya. Bahasa Inggris juga nggak apa-apa ya, tidak dilarang gitu ya. Cuma secara kompetensi belum terlihat, belum kelihatan ya. Jadi minta tolong ke teman-temannya yang nggak hadir, baik yang online maupun yang offline gitu ya.
saling mengingatkan gitu ya. Segala pertanyaan dan sebagainya ditanyakan ke kontaknya tadi, gitu ya. Ya tadi harapannya semester ini lancar semuanya ya. Tugas akhirnya lancar, sertifikatnya lancar, akhirnya yudisium lulus wisuda nanti ya. Bocor aja wisudanya, karena saya juga ngurusi wisuda ya. Ya terdekat 25 Mei ini ya, pasti aja belum bisa masuk ya. Nanti yang berikutnya adalah November ya. Jadi silakan kalau sudah punya rencana ya, ngomong ke orang tuanya, saya insya Allah November wisuda gitu ya. Kalau mau segera nikah, nunggu November dulu misalnya ya. Kalau mau ngapa-ngapain, November dulu. Atau bisa diingatkan ke dirinya sendiri. Saya kira tinggal semester ini doang. Ya, nggak akan lagi kampus lagi nanti, nggak perlu bayar kuliah lagi. Hari ini saya terakhir, semester ini terakhir. Bilang gitu ke orang tuanya. Ya, sehingga apapun yang mengganggu proses akhir ini kalau bisa dihindari. Yang kemarin kerja, kalau nggak bisa meninggalkan, dikurangi kerjanya. Misalnya lo ya, kenapa? Banyak kan saya sudah awali beberapa kali ya, saya mulai dari 2007 ya. Ya banyak kasus sudah tinggal TA doang, nggak lulus DU 7 tahun. Ya, kenapa? Macam-macam. Banyak salah satunya juga masalah kerjaan. Ya, kerjanya dituntut nggak bisa gini, gitu ya. Jadi sehingga kalau nggak punya, sekarang sudah bekerja pun kalau bisa juga punya target ke dirinya masing-masing gitu ya. Saya bulan ini saya selesaikan gitu ya. Misalnya nanti ke bosnya atau siapanya bisa nggak saya dikurangi gitu ya. Sampaikan aja 100 terang gitu. Saya kuliah di TA terakhir bulan ini saya selesaikan semuanya, saya fokus ke situ. Ya, setelah bulan depannya saya akan aktif lagi kerja. Sehingga Anda nggak double pekerjaan, ya mikir kuliah, ya mikir kerjaan. Misalnya loh ya. Nah gitu. Ya, ini sudah terakhir. Jangan mikir masih kuliah lagi besok, itu nggak ada. Ya kalau dulu semester 3, besok masih semester 4. Semester 5, sekarang sudah terakhir ya, jangan lupa itu. Takutnya Anda kelupaan, usaha masih ada lagi, semester berikutnya ada lagi, sudah nggak ada lagi. Besok kamu ngambil lagi ya tinggal TA lagi, ngambil lagi ya TA lagi, nggak ada yang lainnya, nggak ada mata kuliah lagi ya. Oke ya, jadi semuanya bagus ya, apapun itu ya. Ya kalau dengan begini saya kira dosen itu sudah full di kampus kok ya. Ada WA, Pak ada di kampus, pasti di kampus. Ada yang nggak di kampus ya? Ya kan gitu? Iya. Kebanyakan begitu. Ya. Ada di kampus kalau pas ada temennya doang. Ya. Dosen, saya yakin hampir Senin sampai Jumat bahkan Sabtu seperti ini masih ada di kampus gitu ya. Jadi kalau kamu nggak usah janjian, cari aja sini. Yang penting nggak ngajar aja. Ya. Pasti ada di kampus. Ya. Kalau pembimbingnya susah, ya lapor ke dosen wali, lapor ke kaprodinya. Ya, dari Kapolri sudah ada kebijakan, ya wajib lulus semua tahun ini atau semester ini bagi yang TA semuanya. Jadi siapapun yang menghalangi termasuk dosen pembimbing kalau susah dihubungi gitu ya, dan sebagainya disampaikan ke dosen wali, disampaikan ke Kapolri-nya. Ya, akan ada kebijakan dibantu. Asal Anda niat, ya, Anda juga komitmen gitu loh ya. Tapi kalau susah dihubungi, dicari nggak ada, bimbingan waktunya hari Jumat nggak pernah muncul dan sebagainya. Ya, nanti Anda jadi lebih nanti. Ya, saya juga punya tim BK ya. Jadi DPU teman-teman yang susah-susah, nggak keresan, nggak TA, nggak selesai, dicari sama BK nanti ya. Halo apa kabar, sehat gitu ya. Nah gitu nanti. Iya, nggak mau cepat lulus loh ya. Nah iya, mau itu terucap loh ya. Tapi bilang mau itu konsekuensinya banyak loh ya. Oh iya. Yang sudah waktunya biasa rebahan gitu ya, ya mulai di kampus saja biar semangatnya ada. Kalau di kos itu mungkin banyak gangguan dan keadaan sangat berpeluang untuk rebahan, hindari. Jangan diperpulus ya. Kalau bisa cari teman, bisa teman enak gitu ya, menjaga semangat. Ya, kalau sudah sendirian lagi temennya belum lulus, kumpul dengan sana terus dia masih main-main, anaknya nggak bisa main-main lagi sekarang. Ya, sudah beda kondisinya. Ya, kayak gitu ya. Kalau bingung dengan laptopnya susah dan sebagainya, lab itu bisa dipakai. Lama nggak ada kelas, bebas dipakai. Jangan dibuat game ya. Kumpul di sini main kartu aja main gitu ya. Ya. Saya juga tahu beberapa kali gitu ya. Gunakan mini kartu itu dipakai untuk disediakan colokan itu ya, biar Anda nyaman ya.
laptop secara WiFi sudah tersedia, nggak perlu beli kuota gitu kan ya. Ya. Tinggal andanya mau apa tidak, memanfaatkan atau tidak. Ya. Sekarang sertifikasi juga ada. Ya. Kemarin ada pengarahan tugas saya dari prodinya masing-masing. Mungkin di RTD juga ada ya. Kumpul tiap Jumat kalau salah ya kemarin. Nah ya itu. Ya. Jadi kita sudah berusaha loh ya. Teman-teman juga ya cepat lulus semester ini gitu loh ya. Tinggal Anda mau dibantu apa tidak gitu ya. Nanti pulang pertanyaan orang tua pasti sama. Bukan gimana kuliahmu udah. Ya. Sudah lulus atau belum? Itu sudah normal ya. Jangan stres ditanya begitu ya. Ya. Itu sudah pertanyaan normal itu. Kalau dulu semester 1 semester 2 gimana bagus nilainya, lancar kuliahnya, nah, masih seperti itu. Ya. Oh sekarang nggak kayak gitu lagi pertanyaannya. Lulus atau belum? Ya. Gimana keadaan pacarmu juga nggak katanya seperti itu. Gitu ya. Oke. Harapan saya sebenarnya lancar sertifikasi ini tidak ada yang tertinggal. Mungkin seperti itu. Itu dari saya. Mungkin terakhir ke Pak Sian lagi. Terakhir dari saya adalah teman-teman tetap semangat, tetap berjuang. Tadi ya, dan lulus sudah rabi. Ya, ada yang cita-citanya langsung rabi? Saya Pak, saya angkat tangan. Gak ada? Gak punya pasangan. Gak punya pasangan? Oke, nanti saya stoknya banyak kok. Ya, gitu aja teman-teman. Cepat lulus sertifikasi juga membantu teman-teman cepat cari kerja, cepat dapat kerja, cepat nikah, hidup bahagia selamanya. Amin. Amin. Ya udah gitu aja teman-teman. Sekian. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Saya kembalikan pada Mbak Bumi. Baik, terima kasih kepada Bapak saya dan juga Pak Raufik sebagai pembicara pada hari ini. Terima kasih juga kepada Mas Hendy sebagai operator untuk hari ini. Terima kasih kepada para teman-teman mahasiswa yang telah join untuk acara hari ini, acara sosialisasi hari ini, baik yang datang secara offline maupun online. Semoga acara ini menjadi jawaban bagi kita semua yang masih mempunyai pertanyaan seputar sertifikasi. Baik, sekian dari kami WSP. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh silakan. Boleh berapa saja? Ya. Berapa saja kan? Ya, berapa saja. Ya, boleh meninggalkan tempat aslinya.